Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam was sihhah wal afiyah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina wa syafina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu tidak henti-hentinya kita melahirkan rasa syukur atas apa saja yang kita sudah nikmati hari ini. Setidak-tidaknya kita masih digerakkan hatinya oleh Allah untuk ada pada tracknya Allah. Itu karunia yang paling besar sebetulnya. Banyak orang yang menilai karunia yang besar itu diukur dari beragam materi, beragam kepemilikan, beragam hal-hal yang bisa dibanggakan. Tetapi sejatinya dalam pandangan Allah itu, dalam surat Qaf yang tadi kita baca semua itu, sejak dari awal sampai rakaat kedua, yang diharapkan itu apa? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Jadi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dan datang dengan hati yang penuh ketundukan, hati yang memang ingin kembali munib kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, saya selalu mengajak, justru itulah karunia yang paling besar yang harus kita syukuri. Dan selanjutnya juga selawat dan salam sebagai bentuk terima kasih kita panjatkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada beliau sekali saja, maka Rasulullah, kalau bahasa medsos sekarang itu forward. Bukan forward ya, kalau forward itu diterusin ya. Ini kalau dikirim dibalas. Nah, apa namanya itu? Nah, di replay. Nah, jadi kita kasih sama Rasul sekali, Rasul replay 10 kali. Hebat kan? Ya karena memang beliau nggak butuh diselawatin. Itu hanya cara cerdas Rasul saja untuk menyelamatkan kita itu. Ya, dipancing 1, dikembaliin 10. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selalu memulai pengajian itu dengan membangun sebuah cara berpikir, kerangka, cara pandang ya. Jadi gini, kita itu dihadapkan kepada 2 kekuatan besar ya. Kekuatan yang serba empirik, panca indera, dan ada kekuatan yang non empirik, non panca indera. Yang panca indera tadi itu materialistik, yang kasat mata, dan yang kedua non materialistik itu yang tidak kasat mata. Itu realita yang sungguh-sungguh adanya gitu loh. Itu harus diingat itu. Ya, makanya di dalam surah Yasin kan juga ada ayat yang mengatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang sudah menciptakan semua itu serba 2, tidak ada yang tunggal. Ya, jadi ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Makanya tadi ketika kita bicara tentang syukur, apa yang disyukuri? Wah, syukur anak 4, syukur anak 2, istri sudah. Biasanya yang dilihat itu gitu loh. Padahal tadi ketika kita membahas yang patut disyukuri apa? Adanya hati yang munib, hati yang mau tunduk. Kan tidak terlihat. Itu sebagai contoh
bahwa ada realitas yang non empirik. Sebulan yang lalu kita bicara tentang spiritualitas dari COVID. Itu juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya realitas non empirik itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan itulah maka kemudian ada pertanyaan misalnya, apa sih yang kamu tunggu? Lalu jawabannya masih ada dua kan? Apa yang ditunggu? Ya, sebentar lagi ada sarapan pagi gratis. Itu fisik, itu empirik. Ya. Apa yang kamu tunggu? Ya, tanggal 1 gajian. Empirik. 3 tahun lagi anak saya lulus SMP, SMA, kuliah. 1 tahun ke depan sudah ada jodohnya. Hal-hal yang sifatnya empirik tuh. Kita lupa dengan hal-hal yang tidak empirik. Apa itu? Ya, diantaranya adalah yang tadi menjadi judul kajian kita pagi ini, menggapai husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu sebetulnya, tapi tidak banyak yang mempersiapkan penantian itu. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dulu ya. Jadi kita ini siapapun orangnya, pokoknya yang manusia lah yang sudah terlanjur hadir di muka bumi ini, apalagi menjadi jamaah masjid surau Al-Fatah ini, itu mengalami perjalanan panjang, Bapak. Jadi kita ini semua ini long journey gitu loh, perjalanan panjang. Dimulai etape lah kalau kita boleh sebut itu, etape perjalanan. Kalau ada etape yang sering goes-goes kan, jam 4 itu sudah standby Pak di Jalan Solo itu. Mboh sholat mboh ora. Ya, kita bukan seuzon, tapi logikanya ya tidak bawa sarung, tidak segala macam. Tapi sudah siap. Journey yang sebetulnya tidaklah journey amat itu dipersiapkan mati-matian tuh, sampai bela-belain ganti sepeda apa yang lagi terkenal mahal, Brompton. Wah, sepeda aja 150 juta. Padahal ya rasanya sama saja kan, hanya menang gengsi. Jadi begini, kita semua manusia ini sekarang sedang ada dalam etape ke-3. Etape pertama kita apa? Kita dulu oleh Allah dikumpulkan di dalam alam ruh namanya itu. Jadi Mas Wawan ini ruhnya sudah ada dulu di etape start mulai itu di alam ruh. Dan memang untuk mengungkap ruh ini sesuatu yang sangat susah dan memang itu bukan wilayah kita. Makanya Allah mengatakan apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruh min amri rabbi. Kalau kamu nanya tentang ruh, maka itu hak prerogatif Allah. Itu mungkin masuk ke dalam wilayah ghaib, iman kepada hal-hal yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Walaupun ada orang yang mencoba menggali apa itu ruh. Ya, ruh itu ya sebuah potensi yang mampu menggerakkan. Ya, bahkan ada yang mencoba dari ahli gizi yang mengatakan ya ruh itu ya zat-zat yang ada di dalam tumbuhan dari hewan yang nanti kemudian kalau dimakan akan melahirkan energi gitu. Ya silahkan saja. Tetapi pada dasarnya ruh itu adalah kemampuan zat atau benda atau materi yang itu nanti akan menjadi semacam power supply kira-kira begitu. Nah kita semua itu sudah ada dulu di alam power supply kira-kira begitu. Ya. Dan itu yang tahu durasi lamanya itu hanya Allah. Sekali lagi, qulir ruh min amri rabbi. Ya. Memang ada hadis mengatakan tafakkaru fil khalqillah. Silahkan Anda fikirkan tentang makhluk ciptaan Allah. Ruh itu kan juga ciptaan Allah. Silahkan kalau mampu. Tapi wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah. Jadi kalau kita punya kemampuan berpikir, metode, logika, silahkan jelajahi, termasuk menemukan apa sejatinya ruh tadi itu. Oke? Tapi kalau tidak mampu rasanya, ya kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga, kan begitu. Paham kan maksudnya?
Jadi kalau nggak ada kemampuan untuk menggali lebih jauh tentang apa yang harus dipikirkan, ya jangan dilakukan. Nah, gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi alam roh kita semua sudah lewat itu. Sudah berjalan terus. Langsung menuju ke alam kedua. Namanya alam rahim. Ruh rahim. Jadi alam rahim itu alam kandungan dan semua sama itu jatahnya. Kecuali yang prematur. Berapa lama Pak? Ingat nggak? 9 bulan 10 hari kita di alam kedua itu. Ini kita loh ya. Jadi ini ingat itu etapa kita itu loh. Jadi jangan cuma mengupload etapa goes dari Surau Al-Fatah terus ke Kaliurang turun ke Pakem diupload nih loh rute hari ini. Ya lupa rute yang sejatinya begini. 9 bulan kita di alam rahim, alam kandungan ibu kita. Nah, di dalam alam kandungan ini, kendati durasinya 9 bulan 10 hari sama semua, kecuali yang prematur tadi itu, tetapi perlakuan atau keadaan kita berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu tergantung kita ada di rahim siapa. Nah, ketika kita ada di dalam rahim seorang ibu yang kebetulan, ya bukan kebetulan, yang dalam keadaan beragama kepada Tuhan, Allah, dihiasi dengan ya ibadah ritual seperti baca Quran segala macam, kita bersyukur karena sudah ada desain pembentukan makhluk baru ini, ada semacam injeksinya itu sudah bagus gitu loh. Jadi sudah ada edukasi prenatal sebelum lahir itu kita sudah dibentuk gitu oleh ibu kita. Banyak penelitian yang menunjukkan betapa pendidikan itu sudah dimulai di alam rahim. Dikasih rangsangan musik, si bayi pun ikut berjoget di dalam. Dikasih rangsangan bacaan ayat-ayat Al-Quran juga memberikan reaksi. Dikasih musik Didi Kempot juga bereaksi dia. Artinya apa? Sudah ada di situ. Jadi walaupun durasinya sama, tetapi mungkin kita akan berbeda-beda di dalam dimaksimalkannya kita di dalam alam rahim ibu kita itu. Tetapi ada satu lagi yang sama itu, tentang syahadat hanya kepada Allah. Ingat itu. Dalam surah Al-A'raf 172, semua manusia itu hanya Tuhannya Allah. Jadi ketika ruh tadi itu di alam pertama itu diturunkan masuk ke dalam alam kandungan ibu kita itu di usia 4 bulan, itu ruh sudah mulai dimasukkan dan terjadi di situ memorandum of understanding. Ada MOU-nya itu di situ. Allah memasukkan itu lalu berkata kepada ruh, wahai ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Nah gitu. Alastu itu bukan alas hutan. Lastu itu bukankah saya. Kalau alastu bukankah saya itu bertanya, tetapi bukan bukan membutuhkan jawaban, tapi hanya yes no question gitu loh. Bukankah saya Tuhanmu, Tuhanmu, bukankah saya Tuhanku, Tuhanmu, kata Allah kepada bayi yang ada dalam rahim itu. Lalu semuanya menjawab qalu bala, semuanya jawab sama itu. Jadi Bapak Ibu, kita mengalami alam kedua ini sama di dalam durasi dan sama di dalam MOU, dalam persaksian. Ya, termasuk saudara-saudara kita yang bukan muslim hari ini. Karena sekali lagi roh itu dari Tuhan dan dia dimasukkan ke setiap bayi yang ada dalam kandungan dengan sebuah MOU. Itu surah Al-A'raf 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, kami sudah bersyahadat, kira-kira begitu. Sehingga siapa saja sebetulnya yang lahir ke muka bumi lalu dia mungkin melalang buana dulu keluar dari Islam atau murtad lalu kembali kemudian mu'alaf misalnya, itu sebetulnya bukan menemukan tapi kembali saja.
ya mudik lah kira-kira begitu. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur terlahir dari rahim seorang ibu yang kebetulan sudah dalam keadaan muslim. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, itu semua anak tuh dilahirkan dalam keadaan bersyahadat kepada Allah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisani au yunasrani. Orang tua di sekelilingnya lah nanti ketika lahir di muka bumi dia akan diubah warnanya menjadi Majusi, ya, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lewat tuh. Ini etapa kedua. Ya. Etapa ketiga, kita dilahirkan ke muka bumi. Kita ada sekarang di muka bumi dengan durasi waktu yang tidak pasti. Mulai dari 0 tahun sampai ada yang 950 tahun. Ya 0 tahun begitu lahir jebret meninggal. Ya kan? Ada yang 50 tahun jebret Pak Bani, ya. Udah berapa Pak Bani? Oh 42. Jatahnya cuma 62 loh. Tinggal 20. Mas Wawan berapa? Baik, jadi kita sudah ada di sini dan durasinya panjang 950 ya Nabi Nuh, ya kan? Tetapi walaupun 950 tahun hidupnya, tetapi tidak sukses dalam berdakwah karena tidak banyak yang mengikuti, termasuk istrinya. Jadi kalau ada istri yang beleleng Pak, nggak usah kecewa lah Pak. Nabi Nuh juga gitu. Ya. Jadi ada nabi yang istrinya melawan, anaknya melawan, bapaknya kafir, kan gitu. Ada yang paman-pamannya, kalau paman-paman itu ya Nabi Muhammad, bahkan pamannya akan membunuh Nabi Muhammad. Kalau istri yang durhaka, Nabi Nuh. Kalau bapaknya yang durhaka atau kafir, Nabi Ibrahim. Ya, Bapak tinggal pilih jadi nabi apa gitu. Nah, jadi kita ini ada di dunia dan kita tidak tahu berapa kontrak kita dengan Allah dikasih itu. Dan ini memang dibuat misterius oleh Allah supaya apa? Bukan supaya kita terlena, tidak. Justru ketidakpastian itu membuat kita harus waspada setiap saat. Itu loh maknanya itu. Wah, nggak pasti. Lalu santai tidak. Jadi justru karena tidak jelas itulah maka kita menunggu. Betul kan? Coba kalau GoFood mau ngantarin karena nggak pasti itu kan kita nunggu-nunggu nih. Ya kalau GoFood ya karena dia butuh nanti ditelepon ya. Tapi kalau kematian kan tidak pernah nelfon. Nah jadi Bapak Ibu ingat kita ini sudah di stage ketiga nih, di stage terminal shelter lah kalau bahasa bis kota itu. Apa namanya? Trans Jogja itu. Itu kita sudah di shelter ketiga itu sekarang ini. Dan sesuatu yang sangat harus kita sadari betul. Jadi perjalanan panjang dari alam ruh, alam rahim, lalu alam dunia, shelter dunia ini, itu ternyata menentukan shelter-shelter selanjutnya. Makanya kemudian ada hadis yang mengatakan innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya perbuatan tingkah laku manusia itu nantinya akan ditentukan dengan khawatimnya. Khawatim itu penutup. Ketika dia game over di dunia itu dia akan menentukan perjalanan selanjutnya. Itu hadis riwayat Bukhari itu. Artinya apa? Hidup kita yang di dunia ini entah 0 tahun, 2 tahun, 10, 30, 60 itu menjadi penentu untuk alam yang 4 tersisa. Ada shelter 4 lagi. Berapa lama kita hidup? Kalau 62 tahun sesuai dengan usia Rasul itu kalau dikonversi dengan hidup atau waktu hitungan Allah itu hanya 1,5 jam. Artinya apa? Ini pertaruhan, perjudian besar. 1,5 jam kalau pakai konversi 1 hari 1000
ya tahun itu dalam surah As-Sajdah, kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Perhitungan hari di sisi Allah itu alfasanah. Satu harinya Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Itu kalau di dalam surat As-Sajdah. Kalau dalam surat Al-Ma'arij, satu harinya Allah sama dengan 50.000 tahunnya kita. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Lebih pendek lagi, jadi menit kita itu. Tetapi menit ini menjadi garansi, menjadi modal dasar untuk menjalani 4 etape tersisa. Maka disinilah Bapak Ibu pentingnya kita membahas topik husnul khotimah. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya perjalanan kita, nasib kita itu ditentukan dalam masa-masa khawatim, masa-masa wisudanya kita di dunia ini. Tutup tahun. Luar biasa itu. Nah, nanti kita bahas. Nanti setelah ada alam ketiga ini, shelter ketiga, kita akan masuk ke shelter keempat, shelter barzah. Ini bukan nakut-nakutin, Bu. Jadi kita ini sebetulnya bukan selesai, tidak. Ini perjalanan panjang. Makanya ini harus dipahami dulu. Dan ini harus disadari dan dimengerti, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dimaklumi dan dinikmati. Jadi ketika meninggal itu bukan sesuatu berakhir, tidak. Biasa-biasa saja, itu pindah. Halo? Ya seperti Bapak Ibu mau ke Jakarta dulu yang belum ada jalan tol, kan 1 kali jalan sampai. Pindah, ganti mobil atau ganti bis di Semarang, ganti bis nanti kemudian di Cirebon, sama aja tuh. Jadi kita nanti akan melanjutkan perjalanan ini, ya. Kerangka atau raganya ditinggal, dikubur, tetapi ruhnya tetap jalan di alam barzah. Nah, bagaimana keadaan alam barzah itu sudah banyak sekali diceritakan, ya, dalam Al-Quran. Ya, ada orang yang berbahagia, senang, ada yang ketakutan. Sekali lagi itu ditentukan atau dipengaruhi oleh sejauh mana dia ketika masih ada di shelter ketiga di alam dunia. Itulah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit saja itu pasti dia nikmati. Nah, di alam barzah kita tidak tahu juga, itu hal yang misterius, berapa lama. Bayangkan kalau investasi di alam dunianya sedikit, akan menikmati ketakutan yang berlama-lama gitu. Ini bukan nakut-nakutin Pak, tapi itu konsekuensi logis. Kemudian alam barzah berakhir, wallahu alam kapan, nanti akan ada alam kebangkitan. Ya, jadi setelah kita semuanya wafat, dunia pun hancur dan didiamkan selama 40 tahun, kemudian baru dibangkitkan kembali dan berkumpullah di alam mahsyar namanya. Jadi padang mahsyar itu sebagai gambaran kita akan berkumpul, tapi mulai dari manusia pertama sampai manusia akhir zaman. Kumpul di alun-alun aja penuh ya. Gimana kalau ngumpulnya di padang mahsyar? Kalau di alun-alun haus, ada itu cendol, ada udang jahe. Kalau padang mahsyar mau beli di mana tuh? Yang jual juga nggak ada, karena masing-masing sudah sibuk dengan siapa saya, dan tidak ada lagi yang berpikir siapa anak saya. Tidak akan ada. Masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Jadi mahsyar itu alam ke-5. Jadi alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, shelter mahsyar. Nah, mahsyar. Setelah kita memasuki mahsyar yang lama itu, berkumpul banyak sekali orang itu manusia, lalu masuk ke shelter ke-6. Apa itu? Alam perhitungan, hisab. Ibu-ibu yang biasa berbelanja di warung itu, kalau ada 5 orang antrian, ngitungnya lama ya. Lama itu, 5 orang cuman tuh. Ya.
Bayangkan, makanya disitulah nanti kita berharap syafaat dari Kanjeng Rasul. Oke, itu alam yang keenam. Dan yang terakhir itu tuh alam penempatan. Nah itu. Jadi alam penempatan, alam istilahnya terminal akhir kita di mana itu? Bisa di surga. Hanya dua pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Ya, ada alam akhirat, mau di surga atau di neraka. Jadi ashabul yamin atau ashabul shimal, fil jannah atau finnar. Ya, cuman itu pilihannya. Nah, tapi Bapak Ibu, yang paling penting apa? 4 alam tersisa itu kartunya ada di alam dunia. Ya, mau menjadi pemilik kartu insan selamat atau tidak, KIS. Nah, Bapak Ibu, sudah ya, itu petanya tuh. Itulah roadmap kita, siapapun orangnya. Jadi tidak usah ditakuti, tidak usah pula sok-sok tidak percaya, ya sudah begitu. Nah, sekarang adalah bagaimana kita mensiasati dunia ini dengan khawatim yang husnun. Nah, gitu loh. Ya, husnul khotimah namanya. Jadi kalau ada orang mengajak pengajian husnul khotimah itu jangan takut, oh ini pengajian menuju kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti. Yang pasti di dunia itu cuma 2 tuh. Kematian dan menunggu waktu kematian dan menunggu waktu sholat, katanya kan begitu. Itu pasti, suka nggak suka azan akan berkumandang, suka nggak suka mati akan menjelang gitu lah. Nah kalau masalah hidangan tuh bisa jadi nggak jadi itu, ya nggak pasti walaupun tadi sudah diumumkan. Karena kalau pas gempa jam 6 kan nggak jadi kan. Baik. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang mencoba untuk menjelaskan lebih jauh bagaimana kita mensiasati husnul khotimah itu. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan husnul khotimah itu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan untuk menggapai husnul khotimah itu adalah membangun visi. Nah, ini kan kalau bahasa manajemen modern kan dimulai dari visi, misi, program kerja. Nah, insya Allah nanti kita bicara juga begitu nanti. Ya, sistematikanya begitu. Jadi visi tadi itu apa? Visi husnul khotimah itu harus ada di kita. Hidup ini tidak hanya begitu-begitu saja. Bahwa perjalanan kita panjang, kita butuh modal, kita butuh persiapan, dan bagaimana posisi strategis dunia ini sebagai penentu perjalanan selanjutnya. Itu namanya visi. Kalau visi nggak punya, ya sudah. Visi itu kan apa? Halo, visi apa? Ini kayak kuliahnya. Visi itu kan sebuah gambaran tentang masa depan. Gambaran tentang apa yang akan terjadi ke depan, itu visi namanya. Visioner itu dia bisa melihat. Makanya tadi saya mulai, monggo visinya jangan melulu materialistik. Ada visi yang invisible, yang tidak terlihat. Halo, mas-mas ini jangan cuma melihat casing handphone, tetapi lihat juga fitur yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi kita kan sering terjebak dalam hal-hal yang sifatnya casing, materialnya, yang empirik, yang terlihat. Jadi kan tidak banyak kan orang yang punya visi tentang husnul khotimah itu. Tidak banyak. Bahkan tidak percaya gitu. Kenapa nggak percaya? Karena belum ada yang kembali. Ya, karena ini bukan persoalan kembali kok, ini perjalanan direct terus. Ya, kecuali nanti ada sisi tarodud bolak-balik. Iya, ini tidak. Kita kan tadi long journey terus. Perjalanan panjang. Jadi visi harus selalu dibangun Bapak Ibu. Kita itu ada di alam ketiga, akan menempuh alam yang lebih panjang, dan pertaruhannya di dunia itu harus ada terus. Kalau kesadaran ini muncul terus, maka upaya untuk menggapai husnul khotimah itu akan terbuka lebar. Karena kesadaran itu kan memandu kita. Ini kan karena kita sadar kalau ada bahaya yang luar biasa dari COVID kan, lalu kita terpandu untuk bermasker, terpandu untuk mencuci tangan. Tapi kalau nggak ada wawasan tentang itu, ya sudah ngumpul-ngumpul aja. Akhirnya mati sia-sia. Nah Bapak Ibu, jadi visi itu menentukan cara pandang kita bahwa hidup kita itu begini, akan begini. Ya, itu pentingnya.
Sekali lagi visi. Sama lah seperti Bapak Ibu menyekolahkan anak kan karena visi. Masuk sekolah tertentu karena apa? Di situ mengajarkan kecerdasan otak, logika, matematika. Nah, visinya lalu sekolahnya situ. Nah, tapi kalau visinya yang penting saya tuh punya modal lah, besok kalau meninggal ada yang doain, masukin sekolah agama tuh. Ya kan? Karena visi lah kita. Bapak datang hadir ke sini pun karena visi, Pak. Hadir di masjid. Jadi sholat yang betul-betul disaksikan oleh malaikat hanya sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Silakan dirikanlah sholat itu di 3 waktu. Sejak tergelincir matahari sampai terbenam, situ ada 2 waktu sholat, zuhur asar. Kemudian sejak terbenam sampai fajar ada 2 waktu sholat, maghrib isya, dan wa qur'anal fajr, sholat pada saat fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat fajar ini yang disaksikan oleh malaikat. Sehingga kemudian banyak sekali keutamaan sholat subuh itu. Barang siapa yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti sudah melakukan ibadah sholat malam separuh malam. Nah, kira-kira begitu. Separuh malamnya lagi apa? Sholat isya berjamaah di masjid. Nah, kalau sudah istiqomah begitu, isya di masjid, subuh di masjid, sudah seolah-olah berpahala melakukan sholat malam sepanjang malam. Pahalanya itu dilakukan kalau ada visi. Sholat subuh itu menjadi barometer ketakutan orang-orang Yahudi terhadap Islam. Jadi kalau sholat subuhnya itu sudah seramai sholat Jumat, nah kan gitu, baru mereka takut. Tapi kalau Jumat segini-segini itu nggak takut deh. Makanya diobok-obok secara global internasional maupun secara Indonesia, secara lokal dan seterusnya. Jadi sholat subuh itu, kenapa kita mau, bahkan orang-orang munafik itu karena tahu rahasia sholat subuh yang sedemikian rupa itu, bahkan ada sholat sunat fajar yang pahalanya itu ya kebaikan itu lebih baik dari bumi seisinya gitu. Itu hanya ada di subuh, tidak ada di zuhur. Nah, makanya kemudian orang akan mengejar itu karena ada visi gitu loh. Nah, visi itu bisa dibangun dari membaca, bisa dari pengajian, bisa dari lihat sumber-sumber bacaan yang lain. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi husnul khotimah itu bukan sesuatu yang didoakan ketika sudah mati. Itu yang terjadi. Berlomba di dalam medsos, innalillahi wa inna, semoga husnul khotimah, orangnya sudah mati kok. Bukan itu. Doanya, ya Allah ampuni dia, maafkan dia. Nah, itu oke doa, tapi semoga husnul khotimah nggak bisa. Karena sudah pre-memori. Makanya kita harus dari awal menempatkan husnul khotimah itu. Jadi ketika orang memiliki cara pandang, visi yang pas tepat tentang husnul khotimah, maka dia akan terngiang-ngiang, terpandu, tertuntun gitu. Itu yang penting. Jadi sekali lagi, hidup di dunia ini menjadi garansi, menjadi penentu bagaimana perjalanan 4 alam yang tersisa. Dan kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti, tapi itu hanya sebagai sebuah langsir saja. Kalau dalam istilah rel kereta api itu langsir, pindah rel. Jadi nggak usah ditakutin, ya. Tapi memang harus dijalani. Nah, sekarang masalahnya pelangsiran itu akan berjalan dengan mulus atau tidak? Ah, gitu saja. Oke, jadi optimis. Nah, itu visi. Monggo lah, visi ini dipertahankan, dibangun terus-menerus, dipupuk terus. Ya. Kalau sudah dijelaskan begini kan saya rasa tidak ada lagi upaya untuk menafikan atau nggak ada, sudah yakin, sudah muncul. Nah, sekarang setelah ada visi, tentu harus ada misi. Nah, misi itu kan sebetulnya langkah-langkah yang bisa mengarahkan pencapaian visi tadi itu. Nah, itu misi kan begitu. Belum program kerja. Kalau program kerja itu sudah menyangkut teknis. Tapi kalau misi itu hal-hal apa saja yang bisa mensupport, mendukung.
terwujudnya visi tadi itu. Saya yakin kita suka ndak suka, mau ndak mau, ikhlas atau tidak, visi tentang kematian itu ya sudah diterima lah kira-kira begitu. Husnul khotimahnya pun ya sudah mulai dipahami lah. Tetapi misinya apa? Ada 3 ini infrastruktur yang harus kita miliki selalu supaya bisa mengawal visi tadi itu. Kalau ndak ada ini nggak bisa. Visi tadi itu bubar. Apa itu? Pertama, khosyah. Rasa takut. Bukan takut kematian, takut kepada Allah. Karena Allah itu punya yaumul hisab, hari perhitungan. Apapun yang bisa dikadalin atau diakal-akalin di dunia ini, perhitungannya dengan permainan pengacara, peradilan segala macam, itu besok game is over. Gitu loh. Maka disebut dengan yaumul hisab. Sebuah perhitungan yang betul-betul adil. Jadi nggak usah terlalu stres kalau misalnya tidak mendapatkan keadilan di muka bumi. Ya, nanti dia akan dimintai oleh Allah itu. Jadi khosyah, rasa takut. Takut kepada Allah itu ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita baca tadi di surat Qaf. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari catatan. Ada raqib, ada atid. Wow, itu takut kita itu. Khosyah. Jadi rasa takut yang begitu besar kepada Allah itu adalah instrumen pendukung untuk pencapaian visi husnul khotimah. Ya, ini sekarang kan komentar para ahli terhadap ya kezoliman atau ketidakadilan terjadi itu kan sekarang sudah sepertinya kehabisan teori, lalu mengatakan ingat akan ada perhitungan Allah, itu kata Refli Harun yang itu. Kemudian khotbah Paris juga begitu. Jangan lupa Tuhan mengetahui lo apa yang kamu kerjakan, kira-kira begitu. Itu orang-orang umum saja itu sudah referensinya sudah ke situ. Masa kita tidak percaya gitu loh. Jadi khosyah, takut sama Allah. Kalau sudah tidak ada takut, makanya kemudian ada sebuah hadis juga, walaupun masih diperdebatkan, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari orang itu beriman atau tidak. Jadi malu dulu baru takut. Nah sekarang jangankan malu, takut saja tidak. Dulu di zaman saya kuliah itu, kalau berjalan jejeran sama beda jenis itu malu itu. Ya, takut menjadi pergunjingan orang atau dibully orang. Kalau sekarang kalau nggak nempel tuh nggak milenial itu. Lain kan? Jadi khosyahnya sudah berubah itu. Dia takut tidak disebut milenial daripada takut kepada Allah. Nah itu satu Bapak Ibu. Monggo lah dipupuk terus rasa takut. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena Allah itu tidak meluputkan apa saja yang kita kerjakan, dan semua yang kita kerjakan pasti dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi takutlah betapa azab Allah itu pedih. Tadi kan ada juga Al-Qiyah ya fi jahannam. Silahkan nikmati jahanam itu. Al-Qiyah fi jahannam kullu kafarin anid. Itu adalah untuk orang-orang kafir. Kemudian ada lagi di bawahnya itu qala qarinuhu ya ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin mubin. Silakan itu. Ya, orang-orang yang tersesat jauh dia akan menikmati itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi munculkanlah rasa takut. Allah itu tidak akan meluputkan salah satu apapun, sekecil apapun. Maka dalam surat yang kita baca di Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma hala yawma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idz yasdurun nasu as-sata liyuraw a'malahum fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar biji sawi saja itu Allah kasih itu recordnya, rewardnya. Apalagi kalau korupsi sekian triliun dana Covid ya. Luar biasa itu. Nah Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua apa?
taat. Ya. Jadi rasa takut munculkan, taat penghambaan hanya kepada Allah. Orang karena kalau sudah tidak menghamba, tidak taat kepada Allah, ya dia akan menghamba kepada selain Allah. Penghambaannya bagaimana perusahaan 70 keturunan aman. Dibuatlah undang-undang Omnibus Law misalnya begitu. Ya. Jadi taat itu kita tuh kepada siapa? Kalau ibu mungkin selain kepada Allah taat kepada suami kan gitu. Maka kalau suami bilang jangan keluar, enggak keluar dia. Tapi kalau sudah enggak taat jangan keluar. Emang gue pikirin kaki-kakiku kan gitu. Apalagi yang punya penghasilan sendiri, ini uangku. Jadi taat itu kepada siapa? Atau Allah, atiullah wa atiur rasul. Taat hanya kepada Allah, pada Rasul. Ya, ulil amri boleh dipatuhi kalau dia taat juga kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, coba tanya kita itu sekarang patuh kepada siapa? Di jalan raya kita patuh kepada siapa? Patuh kepada rambu-rambu buatan DLL AJR, patuh kepada pos polisi yang ada di perempatan itu, takut ditilang, atau patuh kepada titah Allah tentang ketertiban. Jadi Bapak Ibu, kepatuhan kepada peraturan itu sebetulnya kepatuhan kepada Allah. Karena Allah itu membuat aturan itu supaya tertib. Misalnya ada aturan puasa, itu supaya tertib. Loh kok bisa? Karena dengan berpuasa itu orang dilatih untuk bisa mengendalikan nafsunya gitu. Dengan puasa pun terjadi proses sterilisasi atau pembersihan atau relaksasi lah. Setelah 11 bulan diporsir bekerja, lalu akhirnya 1 bulan dikasih waktu istirahat. Jadi supaya menimbulkan keseimbangan gitu loh. Jadi bisa nggak kita itu di jalan mematuhi traffic light itu karena Allah? Agak susah tuh. Biasanya apa? Merah, lihat dulu pojok ada nggak yang berdiri itu pakai seragam tuh. Kalau ada baru berhenti itu. Artinya apa? Taat kita itu loh. Ingat ya, taat kepada Allah itu taat kepada aturan-aturan Allah. Aturan Allah itu bisa saja membumi di dalam aturan manusia gitu loh. Itu jangan lupa itu. Allah suruh kita untuk menyelamatkan diri, lindungi diri. Anfusakum. Ya, atau wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh diri. Nah, kata pemerintah supaya tidak kena Covid pakai masker. Jadi pakai masker itu bentuk dari jangan bunuh diri. Wah, gitu cara pikirnya. Jadi pakailah masker dalam rangka mematuhi Allah, taat kepada Allah, taat kepada dawuh Allah. Itu caranya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Iman. Keyakinan ya kepada Allah yang kuat. Jadi selain ada rasa takut, ada ketaatan, kepatuhan, dan ada keyakinan. Keyakinan ini tidak hanya keyakinan bahwa Allah itu ada, tapi akan ada hal-hal yang mungkin abstrak, gaib, dan tidak pernah kita temukan di muka bumi ini. Tadi itu saya katakan, karena kita punya gambaran atau punya hadis yang mengatakan sholat sunat fajar itu lebih baik dari bumi seisinya, baru kita melakukan. Itu yang disebut keyakinan dari itu. Yakin. Kalau itu tidak dipupuk yakin itu, dia luntur. Kan ngaji ini kan sudah, kalau ada pengajian itu kan biasanya memberikan sebuah pencerahan. Oke? Kalau sudah tidak dipelihara, itu pencerahan itu hilang, apalagi tidak diyakini. Ya sudah, tidak akan diamalkan. Jadi itu berkaitan, takut, taat, yakin. Tentu harus menghadirkan pemberi pencerahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Jangan sampai menyampaikan hadis palsu. Kalau hadis dhaif, nanti kita sampaikan. Masih boleh dipakai, ya. Yang penting tidak palsu. Nah, Bapak Ibu, itu yang ketiga, dua ya. Jadi visinya apa tadi? Visi tentang husnul khotimah bahwa hidup kita itu panjang, kita ada di etape mana dan mau kemana. Akhir kehidupan dunia itu menjadi penentu perjalanan kita.
Innamal a'malu bil khawatim. Itu visi yang selalu harus bangun. Nah, untuk mewujudkan itu apa? Misinya apa? Pelihara rasa takut, munculkanlah kepatuhan hanya kepada dawuh Allah. Walaupun sekarang ini banyak dicibir ya. Jadi sok-sok soleh, tidak ada urusan lah. Karena perjalanan kita bukan hanya di dunia. Yang mencibir pun ikut mati itu besok. Jadi nggak usah peduli amat lah gitu. Walaupun dicibir ya. Kan kita tuh kadang lebih pekewuh, tidak tirakatan 17-an daripada tidak pernah tirakat satu malam pun sholat tahajud. Halo? Tirakat 17-an tuh isin nih orang teko. Padahal sekarang status hukumnya kalau dilihat dari kacamata agama itu apa sebetulnya sedang terjadi di tirakat? Kalau merenungkan tentang perjuangan kepahlawanan, oke. Ada kebaikan di situ, sunnah lah. Tapi kalau cuma diganti dengan main gaple, totoan, nah itu mahrum, ya diharamkan tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita dengan konstruk manusia, masyarakat lebih malu daripada konstruk Tuhan. Jadi bangun itu rasa takut pada Allah, taat pada dawuh Allah dan yakin dengan apa yang sudah disampaikan. Kita ini termasuk manusia luar biasa, Pak. Percaya kepada berita yang diturunkan 1400 tahun yang lalu. Bapak Ibu, berita hari tadi malam aja langsung komentar apa? Hoax, kan gitu. Ya karena memang sengaja dibuat barangkali ya. Tapi kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasul 1400 tahun lalu, hari ini percaya. Hebat itu. Itu namanya keyakinan. Ya, karena yang menyampaikan bukan orang sembarangan. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak ada satupun yang disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad itu yang menurut nafsu syahwatnya, tetapi terbimbing oleh wahyu. Maka kita menggaransikan ketakutan, ketaatan, keyakinan itu kepada Rasulullah. Habis ya? Oh belum. Baik. Jadi itu visi misi selesai. Sudah ya. Nah sekarang apa program kerjanya? Itu yang penting. Ya, program kerja itu yang konkretnya, yang cepat. Pak. Tentu yang pertama ya program kerja yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah supaya husnul khotimah. Ud'uni astajib lakum. Doalah, aku penuhi. Apa doanya? Ya jangan cuman ya Allah luluskanlah anakku ujian, ya Allah cepatlah anakku dapat jodoh, ya Allah tanah kaplingan situ tuh buat payu. Itu jangka pendek semua itu. Jarang yang berpikir ya Allah tolong husnul khotimah. Itu yang lebih penting kita bawa itu. Ini doa ya Allah suami jangan pindah ke lain hati. Ya pendek-pendek biar aja dia pindah. Yang penting kita masih aman lah gitu ya. Jadi nah doa husnul khotimah itu macam-macam. Bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Arab. Tergantung lah, bahasa Inggris juga boleh. Ada yang ya Allah jadikanlah akhir hayatku akhir ayat yang husnul khotimah. Allahumma khtim ajalana bi husnil khotimah wa la takhtim ajalana bi su'il khotimah. Bisa. Atau Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, ya Allah jadikanlah akhirku akhir yang terbaik. Nah boleh. Atau ya Allah anta waliyuna tawaffana muslimin, matikan aku dalam keadaan betul-betul pasrah kepadamu. Bisa pakai bahasa Indonesia saja yang lebih paham, tidak usah pakai bahasa Arab ya. Jadi Allah itu Maha tahu. Jadi ya Allah tolong nanti akhirku akhir yang terbaik ya. Atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, yang bisa membolak-bolakkan hati, tolong hati saya dipatenkan untuk ada ketaatan padamu gitu loh. Itu doa ya. Jadi doa itu menjadi salah satu program kerja yang harus kita lakukan setiap pada kesempatan meminta supaya husnul khotimah ya. Yang kedua apa? Action nyata. Jadi doa saja tidak cukup. Apa action nyatanya? Amilus solihat. Jadi berbuat saja kebaikan. Nah Bapak Ibu, ini contoh-contoh kecil kebaikan
yang terjadi di zaman Rasulullah itu ada diceritakan dalam riwayat. Apa kebaikannya? Ada seorang pada suatu ketika Rasulullah sebelum sholat mulai, ya mungkin antara azan sampai iqomat gitu. Lalu Rasulullah berucap nih, sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Wah, pada sahabat yang ada di situ tuh sudah ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kan Mary kan, loh, aku kene neng kene ora disebut, malah akan datang seorang calon penghuni surga. Begitu ditunggu-tunggu siapakah gerangan? Dikira sahabat besar yang kaya raya seperti Utsman yang bisa berinfak unta 1000 ekor, ada yang infak 1000 ekor. Adanya itu 1 ekor tapi dipublikasikan di TV itu ada itu. Oke. Kemudian datang tuh seorang sahabat, orangnya biasa, tidak terkenal, pakaiannya biasa, pakai sendal jepit, lalu masuk dan sholat biasa. Sahabat-sahabat yang ada di dalam itu agak ngenyek, ngono kok iso ya. Ngono kok iso ya. Oke, berlalu kemudian kesempatan lain Rasulullah berkata hal yang sama dan yang masuk pun itu juga orangnya. Wah, ini sahabat semakin penasaran ini. Sampai kesempatan lain 3 kali ini. Orang yang sama yang diucapkan Rasul juga sama. Akhirnya ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud mau nanya ke Rasulullah, ya sungkan. Koyoknya ndak rela dengan takdir Rasulullah, doa Rasulullah terhadap orang ini. Mau nanya, apa sih Rasulullah? Karena dia segan, malu bertanya, kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud ini kemudian mengikuti orang tadi itu, datang ke rumahnya. Ingin tahu apa sih rahasianya kok bisa dapat tiket masuk surga gitu loh. Bukan tiket kartu Indonesia Sehat. Ya, jadi kok bisa ya? Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini agak menipu juga nih. Mohon maaf, saya ini musafir, numpang tinggal di sini barang 3 hari. Nah, ini orang tadi itu karena tidak punya rasa curiga, oke, monggo silahkan ikut saja. Nah, oke. Maka selama 3 malam dia lihat tuh tidak ada qiyamul lail, enggak tahajud Pak. Duha juga enggak. Puasa Senin Kamis juga tidak. Semakin penasaran nih orang. Akhirnya dia, walah, enggak ada apa-apa kok bisa jaminan surga ya. Akhirnya dia di hari terakhir lalu menanyakan kepada orang tadi itu, mohon maaf saya berdusta. Saya itu sini itu sebetulnya mau jadi FBI, intelijen, mau cari tahu nih ada apa nih. Ente dibilang sama Rasulullah tuh penghuni surga, calon penghuni surga. Tapi setelah saya survei, setelah menyebarkan angket gitu kan, ada penelitian, ternyata kok tidak ada yang istimewa. Ada apakah gerangan? Jawabannya cuma 2. Saya Mas Abdullah, kira-kira begitu kalau bahasa surah Al-Fatah itu. Saya tidak duha, tidak qiyamul lail, tapi saya tidak pernah mendengki dan tidak pernah membenci. Oh, halo? Halo? Gampang kan? Tiket masuk surganya gampang tuh. Enggak pernah dengki, karena ini perwujudan dari surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua, tidak pernah benci, tidak pernah marah dia, membenci orang tuh. Ya, karena semuanya dilihat sebagai makhluk Allah. Kalau ada yang aneh-aneh ya itu urusan dia lah. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Program kerjanya apa tadi? Pertama, doa. Ya, doa pasti dikabulkan. Allah Maha mendengar, apalagi doa husnul khotimah. Yang kedua apa? Aksinya dong. Ya, doa saja tanpa usaha nonsen. Usaha tanpa doa kadang-kadang juga nggak kabul. Ya harus sejalan, seimbang. Jadi doa, lalu lakukan kebaikan apa saja.